Gue mau menanggapi kasusnya HK yang nyerang si Novi. Ya, bos, lu jadi orang nggak ngerti ya tujuannya apa ya dari semua ini. Dari awal lu udah muncul pansos di kasusnya Agus, ya. Terus sampai sekarang lu mau bongkar ini, bongkar ini, bongkar itu. Ya. Sekarang kalaupun itu memang terjadi, itu udah masa lalu. Ya. Lu nggak punya hak untuk bisa menghakimi Novi seperti itu. Ya. Dan untuk Novi, ya, apapun yang sudah terjadi, ya, misalnya itu benar-benar terjadi, lu nggak usah pusingin, ya. Setiap orang punya masa lalu. Ya, kalau memang itu tidak terjadi, lu lawan pakai hukum. Ya, dan untuk orang-orang sukses, orang-orang yang punya nama, orang-orang yang harus selalu menjaga image-nya, jangan pernah ke tempat hiburan milik dari si Hery Kunchoro. Ingat, satu kali kalian akan diacak-acak nama baik kalian, ya, karena ini triknya dia untuk bisa menjerat kalian. Ya. Tempat hiburan seperti ini, ya, di mana-mana. Gue jujur, gue pernah jadi itu ya, bekerja di mengisi acara-acara di diskotik, ya, sebagai gogo boy, ya. Dan di sana, setahu gue, semua image orang itu dijaga, ya. Nama baik orang, nama baik customer itu selalu dijaga. Ya, nggak kayak ini diumbar-umbar. Berarti, ya, siapapun yang akan datang ke sana, ke tempat si Hery Kunchoro, ini harus hati-hati. Karena dia tidak sendiri. Ada DJ-nya, ada security-nya, ada semua karyawannya. Itu akan mendukung dia untuk membocorkan rahasia hidup lu. Ya, dan kalian akan menghadapi masalah. Stop pergi ke tempat hiburan milik Hery Kunchoro. Ingat, untuk Novi tetap semangat. Ya, doa gue berserta lu, ya, jangan kalah dengan kebatilan, ya. Apapun masa lalu lu, tetap berdiri teguh, melangkah ke depan, ya. Masih banyak orang yang sayang sama lu. Oke, salam waras. Emang benar si Buya dulu itu gigolo, jangan bikin hoax, bukan hoax, nyata. Emang kenapa kalau gue itu gigolo? Yang jelas, yang mengerikan itu Anda. Ngaku-ngaku dosen, padahal baru dilantik. Ya kan? Bulan Februari kan lo baru ngajar kan? Akhir Februari kan? Tapi mudah-mudahan itu gak akan pernah terjadi. Ya. Biasanya sih, orang yang salah itu akan selalu berisik. Karena dia rela dan mampu menghabiskan tenaga atau energi untuk membenarkan omongannya. Seperti dosen palsu ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas lagi ke kasusnya si Sugus. Baru kali ini saya merasa sedih mendengar curhatan Agus sedih, dimana dia merasa waktunya sudah dekat. Katanya guys, Agus sedih sudah merasa waktunya di dunia sudah dekat. Mudah-mudahan ini menjadi ijabah doanya ya. Dan ya mungkin biar semua orang merasa puas dengan endingnya si Sugus ya. Karena dia sang pembuat onar. Ini juga dia lagi biasa caper-caper karena kan sudah mulai redup ya. Tapi tetap saja kita enak untuk membuli dia si Sugus ini guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin guys. Kita lihat bareng-bareng. Hari ini kalian boleh bilang apapun, caci maki Bang Agus silahkan, kalian nilai buruk Bang Agus silahkan, apapun itu terserah. Hari ini kalian, dari mulai hari ini kalian mau bully Bang Agus silahkan. Bang Agus nggak tahu umur Bang Agus panjang atau pendek, itu Bang Agus nggak tahu. Ya itu semua Allah yang atur. Cuman Bang Agus ngerasa untuk saat ini sepertinya Bang Agus juga gak bakalan lama lagi hidup di dunia ini ya. Jadi masih bukan kesalahan Bang Agus kalau Bang Agus punya salah sama kalian, karena Bang Agus ngerasa dari Bang Agus ini bahkan pergi dari dunia ini ya. Kenapa
Agus rasa petanda-petandanya udah rasanya ada di Bang Agus, buat Bang Agus yang bilangin Bang Agus anjing, babi, manusia nggak tahu diri, monyet. Siapa yang bilang? Dia sendiri Bang bilang Agus ya? maafin kesalahannya, nggak apa-apa. Karena Bang Agus juga nggak mau nyusahin orang di dunia ini, nggak mau nyusahin keluarga abang, nggak mau nyusahin istri abang. Itulah dimana momen nanti Bang Agus akan meninggalkan semuanya ini. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Bang Agus juga akan kembali kepada Allah juga, ya, kepada penciptanya. Bang Agus seorang jahat, orang nggak tahu diri, nggak berterima kasih, dan Bang Agus minta maaf juga buat orang-orang yang udah Bang Agus jolimin, Bang Agus sakitin hatinya. Jadi mudah-mudahan hari-hari pendek ini Bang Agus jalani, karena waktunya bentar lagi Bang Agus meninggalkan dunia ini. Orang aki-akinya kok yang mau sama dia, kalau misalkan nggak dilayanin kayak mana, tahu sendiri kan dia itu aki-aki, bentar lagi metong nek, terus nanti kalau tiba-tiba kena serangan jantung kayak mana. Lagian, saking bencinya dia sama Novi, sampai ngebangun kubu dia buat nyerang Novi, sampai karyawan-karyawannya dibawa sama dia supaya bikin kesaksian kalau misalkan Novi itu orangnya kagak baik. Lagian karyawan kalau misalkan nggak ngikutin bos, ya kagak mau lah, nanti dia dipecat. Tapi ingat, kalau misalkan salah satu dari karyawan Anda nanti berhenti, tidak bekerja lagi sama Anda, fakta akan membuktikan. Lagian nggak inget apa kalau misalkan dia punya anak, punya bini? Kok bisa? Sama aja dia ngebongkar aibnya sendiri. Kagak kasihan apa kalau misalkan nanti anak bininya nonton? Ingat Pak. Asli ada si Wawa, si Wawa sama ini. Kok istrinya nggak cemburu ya guys? Tuh lihat, asik. So nggak melihat itu, padahal kok bisa melihat ke sini sih, ke kamera tuh lihat. Posisinya kok tahu kameranya sebelah mana guys ya? Tuh lihat. Dia tahu loh posisi kamera tuh sebelah mana tuh. Perhatikan. Si Wawa joget guys, saya buat orang-orangnya, sama teman-temannya. Aku mau ya teman-temannya ya. Oh iya ya, mungkin dia ini kali ya, mentraktir ya, traktir dari uang donasi guys. Masih ada mungkin uang donasinya guys. Asik goyangannya, asik si Wawa. Aduh. Nih, pembela kaum lemah masih bersama Agus Salim sampai dikembalikannya hak-hak Agus, katanya gitu guys. Waduh, pembela kaum lemah. Terus UMKM gimana Pak? Itu gimana para korbannya ya? Nah, kita lihat beritanya, dia ngomong apa sih dia sih. Seminggu ini Agus, tadi kemarin sore Agus di sini, dia makan bakso, kangen jumpa saya, dan kita lagi fokus mengumpulkan bukti dan persiapan gugatan perdata. Kasus pidananya jalan terus, yang terlapor 4 orang dan jalan, dan kita dapat informasi sudah mulai dipanggil-panggilin. Panggil apa panggil? Ya, semoga mereka tabah dan tegar menghadapi laporan Agus yang kehilangan 1,7 miliar. Terkait gugatan terhadap PB dan DS, ya, itu jalan terus. Kalau PB ada laporan pidana baru bahwa dia bukan lawyer dan diragukan ijazah dan basnya. Kemudian mereka juga ragukan surat tanda tangan asli pemberi kuasa, karena mereka dengan mudahnya mencabut kuasa. Ada orang mengaku menyumbang 200.000 tapi menggugat Agus, kemudian dicabut. Hebat banget nih orang. Kita akan pidanakan 2 orang yang memberi kuasa. Kita sudah investigasi dan mereka ketakutan, mereka berlindung sama PB. Tapi jangan, kita udah beri peringatan ya, jangan ada rekayasa. Semua pembicaraan sudah direkam dan rekam jejak kalian sudah ada sama kita. Ya, terutama yang namanya Vira maupun Lestari. Orang tuamu udah mengaku kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tinggal jauh di Medan. Itu Kedi ya, itu Kedi, anak buah PB. Kemudian soal perseteruan ketua yayasan baru dan lama, ya saya tetap, masyarakat kan sudah tahu kan, dulu kan kalian benci banget sama saya, tapi ternyata mereka ribut. Mereka udah ribut, sudah kusut, ya kita lihat. Kalau namanya ada persekongkolan jahat saat itu, saya pikir nanti tidak ada buah kejahatan yang tumbuh. Yang timbul adalah yang jahat itu kan jatuh dengan sendirinya, dan yang tinggal hidup adalah terus kebaikan. Agus, Farhan, dan teman-teman semua pembela kaum lemah.
Kemudian Agus sangat yakin uangnya akan kembali karena ada yang menyatakan akan mengembalikan uangnya. Harusnya uang lu dipakai baru kalau lu menang pakai uang Agus, bukan pakai uang Agus kalau kalah mau mengganti uang Agus. Tapi gue yakin bahwa sudah kita periksa seluruh mutasi, orang memberi ikhlas untuk kesembuhan Agus, bukan untuk dibagi ke NTT atau dibagi kemana-mana. Kekuasaan inilah yang sekarang lagi kita lihat bahwa benar mekanisme penyaluran uang dari yayasan ke penyebaran daerah bencana itu tidak memenuhi aturan. Dan mereka menyadari bahwa mereka hanya mengumpulkan dana udah salah aturan, dan mereka waktu menakut-nakutin Agus, mereka mengatakan akan laporkan ke dinas sosial, tapi ternyata tidak koordinasi sama dinas sosial, malah bikin habis uang Agus. Sekarang dinas sosial menegur keras dan mereka minta maaf dan akan mengulangi, tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur, uang sudah habis dan siap-siap masuk penjara. Salam Farhat Abbas. Kemudian yang kita laporkan itu seluruh pengacara dan pemberi kuasa donatur yang sengaja merekayasa melakukan konspirasi untuk menghalang-halangi Agus menerima uang, tapi meloloskan Novi, Gary, Densu, dan Pablo untuk membagi uang itu habis di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang kita akan laporkan dan lagi proses. Jadi seluruh laporan Agus jalan, terima kasih. Kita tidak perlu melaporkan kemana-mana, hanya minta perlindungan hukum kepada polisi bahwa Agus adalah orang buta dan tolong diproses dengan tegas dan keras. Gak ada lagi perdamaian di sini, tidak ada lagi pertemuan. Yang ada adalah proses hukum, masalah kalian dengan hukum. Kemudian saya tetap laporan-laporan antara Denny Sumargo tidak berhenti, tetap jalan, kita akan jalani. Gak ada masalah, saya tidak pernah mangkir. Silahkan buktikan apa dasar sehingga membuat laporan, jangan membuat sembahyang laporan. Gak usah expose, gak usah permalukan orang ya. Dan kita lihat, kalau lu berhasil unsur terpenuhi, berarti proses terhadap gue. Tapi kalau tidak, gue laporin balik, dan laporan gue tentang penyebaran kebencian itu tetap jalan ya. Tetap kita BAP, tunggu aja panggilannya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat ucapan dari Farhat Abbas yang sudah melaporkan sana sini, ternyata masih berjalan dia ya. Waduh, tapi kasus ini sudah mulai redup nih, gimana nih? Waduh, menurut kalian gimana guys? Apakah dia sedang mulai teknik baru supaya naik lagi nih? Apalagi kasusnya ini ya guys ya? Tulis di kolom komentar guys. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UKI Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.